Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anil Arham, angkatan 2021, kelas A1 dari Fakultas MIPA jurusan Pendidikan Matematika. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang memberikan mengenai tugas pengenalan lapangan persekolahan saya mengenai permasalahan di sekolah yang saya kan di SMP Negeri 26 Makassar. SMP Negeri 26 Makassar. SMP ini terletak di Jalan Traktor 4, nomor 21 Manggasa, Kecamatan Ternate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana sekolah ini merupakan memiliki akreditasi A yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Kota Makassar. Di SMP Negeri 26 Makassar, saya bertemu dengan Pak Yaya yang bersedia menjadi guru mitra saya di sana, di mana dia akan membantu saya dalam hal mewawancarai untuk melengkapi aspek yang ditelusuri dalam kegiatan PLP. Hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Pak Yahya di SMP Negeri 26 Makassar, dapatkan bahwa sekolah memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar memadai beserta walaupun beberapa sudah mulai rusak dan perlu diperbaiki. Selain itu, sekolah SMP Negeri 26 Makassar itu setiap kelasnya wajib untuk mencantumkan visi dan misi SMP Negeri 26 Makassar selama berada di sekolah. Selain itu, kita juga diminta untuk membuat slogan-slogan yang akan dipasang di sekitar sekolah, di mana berisi motivasi untuk mendukung siswa dalam belajar. Untuk tata tertib, beliau mengatakan bahwa kebanyakan siswa berperilaku baik, terutama ketika di depan guru. Sayangnya, masih banyak ditemukan siswa, terutama siswa yang senior, sudah suka menjadi nakal dan tidak sopan terhadap terutama ke siswa-siswa yang di kelas lain. Beliau juga mengatakan bahwa siswa diminta untuk membersihkan kelasnya sebelum melakukan pembelajaran. Selain itu, kegiatan amal juga sering dilakukan oleh anggota OSIS di sana. Untuk kurikulum pada kelas 7 digunakan kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulum K13 yang terakhir. Untuk strategi dan evaluasi pembelajaran, berdasarkan hasil wawancara saya, beliau mengatakan bahwa
bahwa pemberian tugas dan ujian masih menjadi pilihan yang banyak digunakan guru karena dapat mengetes kemampuan dan daya ingat belajar selama proses pembelajaran. Bila mana ada siswa yang tidak bagus nilai ujiannya, maka akan diberikan remedial untuk memperbaikinya. Proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra saya di SMP Negeri 2 Makassar, beliau mengatakan bahwa proses pembelajaran di sekolah sudah dilakukan full luring. Walaupun demikian, beberapa tugas dan informasi pembelajaran masih bisa didapatkan secara online karena siswa masih dapat membawa HP ke sekolah. Rumusan masalah. Masalah yang saya dapatkan di dalam SMP Negeri 2 Makassar itu saya rumuskan jadi 5 masalah sebagai berikut. 1. Pelarangan jajan di luar sekolah. Walaupun pagar sekolah sudah ditutupi saat sekolah dimulai, masih dapat ditemukan siswa yang bolos dan keluar ketika jam pembelajaran berlangsung, sehingga hal itu tidak baik bila dilihat oleh orang-orang luar. Kedua, di setiap pembelajaran selalu guru sering memberikan kesempatan untuk bertanya bila ada yang tidak dimengerti, bila ada siswa yang tidak mengerti atau hanya ingin menambah pengetahuan mereka. Sayangnya, banyak siswa yang tidak suka bertanya walaupun mereka tidak tahu atau tidak paham dengan apa yang mereka pelajari. Ketiga, terkait siswa diharuskan memiliki buku paket yang telah disepakati. Hanya saja, buku paket tersebut harus dipilih secara pribadi karena jumlah yang tersedia tidak mencukupi. Pembelajaran di sekolah sangat minim dalam menggunakan media pembelajaran sehingga kurangnya variasi dalam pengajaran dan kurangnya ketertarikan siswa untuk belajar yang membuat siswa menjadi mudah bosan, lebih suka melakukan hal-hal lain di kelas sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. 5. Biasanya pembelajaran diawali dengan pemahaman materi awal lalu berisi LKS dan diakhiri dengan pemahaman materi akhir atau pemberian PR. Memang terlihat aman saja, tapi masih banyak siswa yang bermasalah dengan metode pembelajaran ini, seperti pemberian PR yang banyak menganggap bahwa itu menyulitkan, terutama bila dibarengi dengan PR dari mata kuliah lain, sehingga menjadi menumpuk atau malah membebani siswa. Dan itu pemberian materi yang singkat atau sulit dimengerti, dan terutama untuk mata pelajaran matematika yang memang sudah dianggap sulit bagi siswa dari awal karena informasi atau pengetahuan dari luar mengatakan bahwa matematika itu memang merupakan pelajaran yang sangat susah untuk dipelajari. Rencana pemecahkan masalah. Nah, terkait dengan masalah yang pertama, yaitu masalah bolos sekolah, saya mengajukan perencanaannya itu dengan pemasangan CCTV di daerah-daerah yang rawan pelanggaran. Nah, di mana CCTV ini bisa saja digunakan CCTV asli ataupun CCTV yang rusak atau tidak berfungsi, gitu. Yang dimana itu akan berguna untuk membuat rasa takut serta menjaga siswa untuk tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak seharusnya karena tahu bahwa terdapat CCTV di sana. Di mana menurut Kijo Noto Mojo,
Perilaku adalah reaksi atau respons seorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, sehingga apabila mereka melihat TV, mereka pun akan tentu saja merasa khawatir baik itu CCTV-nya bekerja ataupun tidak. Kedua, terkait dengan masalah mengenai praktik baik yang saya dapati, maka rencana pemerintahan saya itu satu, pemberian hadiah bagi siswa yang bertanya dan menjawab pertanyaan seperti cemilan, makanan ringan, atau apapun yang diminati oleh siswa. Kan? Selain itu, dapat juga dengan yang juga akan sebagai nilai nantinya. Kan? Nah, untuk terkait dengan pemecahan masalah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang saya dapat itu, maka rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu pemberian materi yang diberikan dalam bentuk PPT dan penggunaan buku paket elektronik atau file buku, di mana karena siswa telah hampir semua siswa membawa HP ke sekolah, sehingga tentu saja itu dapat membantu siswa sehingga tidak perlu lagi membawa buku fisik yang tentu saja kadang berat, kadang juga mereka memang tidak punya gitu kan, karena harus dibeli oleh mereka sendiri. 4. Terkait dengan masalah mengenai strategi dan aplikasi pembelajaran yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya ajukan itu menggunakan alat dan media pembelajaran lebih bervariasi dalam bentuk gaya pengajar dan pola interaksi yang berbeda pula, maka akan membuat pembelajaran lebih menarik sehingga meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Nah, menurut Hartono di tahun 1997, jika tinjau lebih dalam tentang media pembelajaran, hal yang lebih penting yaitu terwujudnya tujuan yang diharapkan adalah menggunakan media ketika proses pembelajaran berlangsung. Apabila hal itu terwujud, maka akan menimbulkan suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, untuk masalah mengenai proses pembelajaran yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya ajukan itu mengusulkan pemberian metode pembelajaran yang variatif dan sumbernya tidak hanya dari LKS, tapi juga dari internet ataupun juga dari informasi luar seperti dari toko-toko atau beberapa guru terkenal di mancanegara, yang dimana itu bisa digunakan sebagai patokan atau sebagai variasi dalam melakukan pembelajaran, sehingga siswa pun tidak merasa bosan dalam melakukan pembelajaran. Setelah tanggapan hasil wawancara. Nah, tanggapan dari Pak Yahya mengenai hasil pemecahan masalah yang saya ajukan, yang pertama mengenai tentang CCTV, di mana Pak Yahya mengatakan bahwa memang benar siswa tidak akan nakal bila diawasi oleh CCTV. Sayangnya hanya sedikit CCTV yang dapat dipasang karena masalah keuangan. Selain itu, beliau mengatakan bahwa jangan meremehkan siswa dengan mencoba menipu menggunakan CCTV palsu atau rusak, karena siswa bakal mudah tahu dan akan tahu bahwa ternyata CCTV itu ternyata rusak. Yang kedua, berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan perencanaan masalah praktik baik dalam pembelajaran yang saya ajukan, di mana beliau mengatakan bahwa memang benar siswa jarang bertanya di kelas dan memilih untuk diam atau ribut sendiri. Walaupun demikian, memaksa siswa untuk bertanya tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Selain itu, menggunakan hadiah juga sama saja hanya akan menarik siswa yang memang sudah rajin bertanya. Yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara 3 tentang rencana pemecahan masalah kurikulum dan perangkat pembelajaran, di mana beliau mengatakan bahwa memang benar bahwa banyak siswa kadang lupa untuk membawa buku paket, bahkan ada pun juga siswa yang memang tidak memiliki buku paket sama sekali, sehingga dengan menggunakan buku elektronik atau file buku yang bisa dibuka di HP dapat mempermudah proses pembelajaran gitu. Yang keempat, berdasarkan hasil wawancara
berdasarkan masalah strategi dan evaluasi pembelajaran, di mana beliau mengatakan bahwa saran itu sulit diterapkan karena masalah keuangan serta banyak guru-guru terutama yang sudah tua kesulitan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajarannya. Di mana Bapak setuju bahwa memang benar penggunaan alat dan media pembelajaran lebih bervariatif akan membuat pembelajaran lebih menarik sehingga peserta didik dapat lebih memengerti pelajaran dan lebih mudah untuk memahami. Dan yang terakhir mengenai permasalahan proses pembelajarannya, itu beliau mengatakan kembali bahwa berdasarkan masalah sebelumnya, banyak guru, terutama guru lama, kesulitan dalam melakukan inovasi dalam sistem pengajarannya. Selain itu, beliau mengatakan bahwa penggunaan PR itu sulit bagi yang memang tidak belajar dan bisa digunakan sebagai hukuman agar siswa dapat belajar di kelas dan tidak ngobrol atau semacamnya, sehingga nanti pas dikasihkan tugas, ujian atau PR, mereka pun akan merasakan apa yang mereka dapatkan, gitu kan. Kesimpulan dan saran. Ada banyak masalah dalam proses pembelajaran di sekolah, dan ada banyak pula metode dan saran yang dapat digunakan dalam menangani masalah tersebut. Sayangnya, hanya segelintir yang bagus dan dapat melewati berbagai faktor penghambat seperti masalah keuangan. Walaupun demikian, tenaga pendidikan di SMP Negeri 26 Makassar masih tetap berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat membuat siswa untuk menjunjung tinggi cita-citanya. Adapun sarannya, itu tidak dapat diungkiri bahwa setiap orang dan yang berpengaruh dalam pembelajaran, baik itu guru atau siswa, ingin mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bagus, menarik, dan menyenangkan. Terima kasih, dan terima kasih pula untuk Muhammad Abdi karena saya menggunakan videonya untuk materi ini, dan juga kepada semua warga SMP Negeri 26 Makassar karena telah membantu dengan masalah penilaian saya. Dan ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.